Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar dari mata kuliah Ekonomi Moneter 1. Saya ambilkan dari bukunya Frederick Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Market dari edisi ke-8. Nah, kenapa di sini kita harus belajar uang, banking, dan financial market? Kita tahu bahwa di sini inti dari ekonomi moneter itu tidak lain kita adalah mempelajari tentang uang. Jadi namanya juga ekonomi moneter, ya kan? Nah, uang itu sendiri apa? Yaitu semua bentuk item atau barang yang diterima oleh masyarakat secara umum untuk melakukan transaksi dari barang dan jasa, dan juga financial asset seperti saham ataupun obligasi. Kalau saham ini adalah surat kepemilikan aset, kalau bonds atau obligasi adalah surat kepemilikan hutang. Nah, kalau kita belajar mengenai uang, di sini sebenarnya ada buku yang bagus ya untuk uang, pengertian penciptaan dan peranannya dalam perekonomian. Ini ditulis oleh Pak Solihin dan Pak Suseno dari Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK Bank Indonesia. Cuman ini tahun 2002, masih sangat lama ya, tapi masih relevan sampai sekarang. Jadi kalau kita ini banyak ditemukan di Google, kalian bisa download sendiri. Nah, di sini apa itu uang? Kemudian kalau kita berbicara mengenai fungsi dari uang, di sini sebagai alat tukar atau medium of exchange, kemudian alat penyimpan nilai atau store of value, satuan hitung atau unit of account, kemudian ukuran pembayaran yang tertunda atau standard for deferred payment. Nah, kalau kita lihat sebagai uang sebagai alat tukar, nah ini memang sangat basic ya. Jadi basic function daripada uang itu adalah sebagai alat tukar. Ya, ini kita bisa membayangkan bahwa sangat sulitnya kalau kita tidak ada uang kemana-mana. Kalau dulu zaman kita zaman masih ada barter ya, betapa sulitnya untuk menemukan orang yang memiliki keinginan yang sama. Nah, itu maka di fungsi uang di sini. Kemudian uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, jadi uang sebagai alat penyimpan nilai ini merupakan salah satu bentuk cara manusia untuk menyimpan nilai kekayaannya. Jadi salah satunya adalah dalam bentuk uang. Mungkin kalau yang lain secara natural ya, secara naluriah manusia itu sangat gemar untuk menyimpan atau mengumpulkan kekayaan dalam bentuk apapun, barang-barang berharga di masa depan yang nantinya bisa digunakan untuk di masa depan. Nah, salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan itu adalah uang. Uang sebagai satuan hitung, ya ini fungsinya adalah untuk per unit barang itu kita bisa valuasi atau menilainya dengan menggunakan uang, gitu ya. Jadi misalnya kambing, berarti apakah satu kambing itu sama dengan 50 ekor ayam misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Ini kaitannya uang sebagai transaksi pinjam meminjam. Jadi uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jadi masuk akal ya. Jadi misalnya kayak pinjam 1 juta sekarang, misalnya 5 tahun ke depan pasti uang 1 juta tersebut akan berbeda maknanya dibandingkan 5 tahun ke depan. Nah, ini merupakan salah satu fungsi uang sebagai ini merupakan salah satu fungsi uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Nah, kalau kita melihat dari evolusi money, barter ya, barter kita tahu bahwa itu adalah kita misalnya membutuhkan barang X gitu, kita punya barang Y, maka kita akan saling tukar menukar. Cuman ini menjadi problem. Jadi karena apa? Karena yang pertama adalah menginginkan double coincidence of wants. Jadi pada saat yang sama kita akan seringkali kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Jadi misalnya saat ini saya perlu nasi gitu ya, tetapi saya punyanya jagung. Nah, saya sangat sulit untuk menemukan di waktu yang sama orang yang juga memiliki jagung dan menginginkan dan membutuhkan nasi. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan dari barter. Kemudian di sini ada commodity money. Nah, apa itu commodity money? Kalau kita belajar
commodity money, saya tunjukkan dulu. Ya, ini adalah contoh dari commodity money. Tentunya kita tidak asing ya dengan jenis uang yang ini, di mana ini contoh dari uang Amerika ya, tahun 1908, di mana pada waktu itu ada uang koin seperti ini yang bahan dasarnya adalah dari emas. Jadi ini dikatakan commodity money. Kenapa? Karena secara intrinsik atau dari bahannya sendiri itu sudah bernilai. Jadi kalau misalnya katakanlah ini tidak menjadi uang lagi, orang secara umum bisa meleburnya mungkin menjadi perhiasan atau apapun yang itu masih bernilai. Nah, ketika uang tersebut itu juga memiliki nilai tanpa menjadi fungsinya sebagai uang, maka itu disebut dengan commodity money. Ini juga bentuk dari commodity money, silver ya. Jadi kalau dulu orang mungkin commodity money juga bisa berbentuk livestock ya, ataupun barang-barang kebutuhan yang itu zaman dulu orang masih belum berpikir ini ya, commodity money bisa beragam. Nah, dalam perkembangannya itu ada yang namanya commodity back money. Ya, commodity back money ini kalau kita lihat, nah ini contoh ya dari uang Amerika di pertama kali. Jadi mereka uang Amerika di sini kalau kita bandingkan ya, yang pertama ini ditulis sebagai silver certificate. Jadi silver certificate, kemudian di sini ada $1 silver. Jadi kalau ditulis, kita bandingkan dengan yang sekarang ya. Nah, ini kalau dibuat lebih detail lagi, di sini this certificate is legal tender ya. Yang disebut dengan legal tender itu adalah memang ada sebuah lembaga resmi, dalam hal ini adalah central bank, yang menerbitkan ini dan membuat kita itu menjadi menerima secara legal bahwa kertas ini adalah uang. Tetapi kalau untuk yang di sini ini sangat jelas sekali tertera bahwa this certificate is legal tender. The amount there of in payment of all debt and dues public and private. Jadi ini tertulis bahwa $10,000 in gold. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam central bank atau di treasury-nya di treasury-nya United States itu memang ada $10,000 gold. Dan di sini merepresentatifkan memang betul-betul di dalam treasury-nya United States itu ada senilai $10,000 in gold. Sama seperti ini misalnya $1 silver, berarti di dalam treasury-nya bank sentralnya Amerika itu memang ada betul-betul $1 silver kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan commodity back money. Jadi di backup dengan komoditas, uang yang di backup dengan komoditas. Atau artinya di sini adalah ini adalah commodity back money, atau dia representatif. Jadi dia kertas ini memang merepresentatifkan memang betul-betul ada silver senilai yang tertera di sini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan uang dolar sekarang ataupun rupiah sekarang ya. Jadi kalau $1 di sini dia tulisannya $1 saja. Jadi kalau $1 ini belum berarti ada di backup oleh senilai $1 mungkin dalam bentuk emas ataupun perak. Nah, ini yang disebut dengan fiat money. Nah, kalau dalam bukunya Pak Solihin yang disebut dengan uang fiat di sini adalah apabila nilai nominal suatu mata uang lebih besar dibandingkan nilai intrinsiknya. Jadi kalau nilai intrinsik itu adalah nilai bahannya, kalau nilai nominal tuh yang tertera di situ nilainya berapa. Jadi kalau nilai nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsik, itu yang disebut dengan uang fiat. Dan uang fiat inilah adalah uang kertas yang kita kenal selama ini. Idealnya, jadi uang-uang fiat ini seharusnya ya itu di backup oleh
aset yang ada di treasury-nya bank sentral. Tetapi sejarah ini menunjukkan bahwa penjaminan uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga seperti emas ataupun perak di bank negara itu mengalami pasang surut. Jadi bahkan uang kertas yang beredar bahkan mungkin sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan emas sesaat setelah Perang Dunia I. Nah, baru setelah Perang Dunia II ada 44 negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia, dolar Amerika dalam hal ini, dengan emas. Nah, kesepakatan tersebut dikenal dengan kesepakatan Bretton Woods. Namun, ya sekali lagi bahwa kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar barang dan juga uang yang tidak mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas. Kesepakatan Bretton Woods ini akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Nah, dengan demikian sejak saat itu pula mata uang di dunia, uang kertas yang kita kenal sekarang atau uang fiat ini tidak dikaitkan sama sekali dengan emas. Begitu ya. Nah, akhirnya dengan tidak diberlakukannya standar emas tersebut, sampai saat ini masyarakat dunia memasuki era yang pengelolaan uangnya bergantung sepenuhnya terhadap kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab setiap negara dalam mengelola perekonomian masing-masing. Jadi dalam akibatnya apa? Jadi kalau misalnya in case nih negara tersebut bangkrut, dalam arti tutup. Nah, kalau kita memegang uang fiat, uang kertas yang kita pegang sekarang itu akan menjadi useless begitu ya. Jadi ini sangat bergantung pada kemampuan dari negara tersebut untuk mengelola perekonomiannya. Jadi dengan demikian setiap negara itu berupaya untuk mencetak uang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, sekarang kalau kita lihat yang tadi ya, itu memang adalah jenis-jenis uang ya, perkembangan uang kalau dilihat dari fisiknya. Nah, kalau sekarang ini sejak abad ke-18 kita tahu bahwa sudah tidak jarang kita menemukan uang yang dalam bentuk tidak fisik atau tidak tunai ya. Jadi sejak pada abad ke-18 itu proses giralisasi, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening giro atau demand deposit, ini baru dikenal luas ya, terutama di pertengahan abad ke-20. Nah, pada saat itu masyarakat mempunyai keleluasan untuk menggunakan warkat baik perintah penarikan maupun cek untuk melakukan transaksi. Nah, kemudian simpanan giro akhirnya semakin populer, bahkan jumlahnya itu melebihi uang kertas dan logam yang digunakan pada waktu itu. Sejalan dengan perkembangan itu, simpanan tabungan yang kita tahu saving deposit juga sudah mulai dikenal. Ya, bahkan tahun 1950-an, perubahan praktik perbankan telah mendorong semakin besarnya jumlah simpanan tabungan dibandingkan dengan simpanan giro. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan biliet giro? Jadi informasi semacam ini banyak kita temukan di website resminya Bank Indonesia ya. Jadi biliet giro ini merupakan surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dalam penggunaan biliet giro ini berlaku prinsip umum, diantaranya adalah sebagai sarana perintah pemindah bukuan, tidak dapat dipindah tangankan, diterbitkan dalam mata uang rupiah, ini kalau kasusnya dalam rupiah ya, dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Jadi biliet giro Bank Monas diminta kepada saudara supaya pada tanggal kapan memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah sekian untuk untung rekening nomor sekian atas nama siapa pada bank apa. Kemudian di sini ada tanda tangan dan cap perusahaannya jelas. Kalau dari belakang di sini jelas ada tulisan bahwa biliet giro tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindah tangankan. Jadi harus hati-hati ya, di sini sekali Anda menerbitkan biliet giro ini maka tidak bisa dibatalkan. Diterbitkan dalam mata uang rupiah, tidak dapat ditarik tunai, hanya dapat ditagihkan ke bank sejak tanggal efektif, wajib diisi lengkap sejak diterbitkan. Tanggal efektif harus berada dalam masa berlaku biliet giro, dan masa berlaku biliet giro ini adalah 70 hari sejak tanggal penarikan, tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan maksimal 3 kali koreksi. Kayak gitu.
Nah, ini syarat-syaratnya bisa kita lihat di sini ya. Sangat jelas sekali bagaimana cara menerbitkan biliat giro. Nah, kalau saving deposit atau tabungan yang bisa kita kenal di sini misalnya seperti ini ya, Bank Mandiri. Kemudian ada ATM-nya ya yang bisa kita tarik sewaktu-waktu. Misalnya BCA juga mereka memiliki bukunya masing-masing, kemudian ada ATM-nya. ATM-nya ini digunakan untuk menarik dana yang sewaktu-waktu dilakukan di mesin ATM. Kemudian instrumen yang lain di sini ada APMK, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang kita kenal tadi ya. Ada kartu kredit, ada kartu debit ya. Kalau kita mengenal di sini kartu kredit, ini tampilan umumnya. Nah, ini tampilan dari kartu kredit ya. Mungkin sekilas mirip, tetapi ada hal yang berbeda di sini. Keterangan detailnya ada di websitenya Bank Indonesia. Jadi di sini ada logo nama penerbit, kemudian ada chip ya yang bersifat multifunction dengan keamanan yang lebih terjamin. Kemudian ada nomor kartu. Kemudian ini adalah masa berlaku. Jadi kalau di di kartu kredit ada masa berlakunya, kemudian ada nama pemegang kartu. Kalau bagian belakang ini ada magnetic stripe-nya sebagai keamanan juga ya. Jadi kalau sebuah kartu kredit ataupun debit, kalau dia hanya menggunakan magnetic stripe, ini sangat rentan untuk skimming ya, untuk adanya kejahatan skimming, yaitu diduplikasi datanya. Nah, sekarang lebih diamankan lagi dengan menggunakan chip. Kemudian ada signature panel, jadi tanda tangan kita tertera di sini. Kemudian ada 3 digit nomor verifikasi. Jadi kalau kartu kredit ini sangat resikonya lumayan tinggi ya. Jadi 3 digit nomor verifikasi ini biasanya yang menjadi kunci bagaimana kita melakukan transaksi. Jadi kalau sampai ini diketahui oleh orang lain, ya kemungkinan besar mereka bisa membobol kartu kredit kita. Meskipun sekarang sudah ada PIN tambahan untuk otorisasi transaksi ya. Jadi mungkin biasanya 6 digit ataupun perlu verifikasi ke nomor HP kita yang aktif. Nah, namun sangat berhati-hati, jangan mudah untuk meminjamkan kartu kredit Anda. Ya, kemudian di sini ada alamat bank penerbitnya, kayak gitu. Kalau untuk ATM ya, kalau ATM yang kita kenal. Nah, kalau kita lihat di sini ada GPN ya. GPN itu apa? Kalau kita lihat di sini adalah gerbang pembayaran nasional, merupakan sistem yang memadukan berbagai kanal sistem pembayaran atau transaksi perbankan yang menjadi satu karena saling terhubung. Gitu ya. Jadi di sini sudah kalau udah GPN berarti mereka sudah berintegrasi. Kemudian kalau untuk kartu ATM atau debit juga sama, ada logo nama penerbit, kemudian ada chip. Mungkin Anda masih memegang kartu debit atau kartu ATM yang belum ada chipnya. Nah, itu bisa mengajukan, sekarang sudah diarahkan ke chip semua. Ini untuk double pengamanan ya. Kemudian nomor kartu ada masa berlaku juga, kemudian ada nama pemegang kartu. Kalau di belakang mereka ada magnetic stripe-nya, kemudian ada 3 digit nomor verifikasi juga, signature panel, kemudian alamat bank penerbit. Namun kalau untuk debit card ini tidak terlalu ini ya, mungkin kejahatannya berbeda dengan kartu kredit karena jarang kita menggunakan kartu debit untuk transaksi dengan memasukkan nomor kartu debitnya. Tapi kalau kartu kredit karena biasanya udah terintegrasi dengan Visa ataupun Mastercard yang sudah linkage internasional, itu mereka akan lebih mudah untuk dibobol begitu. Nah, uang sendiri itu juga dibedakan menjadi beberapa. Kalau bukunya Frederick Mishkin, dia membedakan menjadi M1, M2, dan M3 ya, di mana M1 ini termasuk currency, traveler checks, kemudian checkable deposit. Kemudian M2 ini merupakan M1 ditambah dengan money market deposit account, money market mutual fund, kemudian small denomination time deposit, saving deposit, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini juga menjadi salah satu diskusi sampai sekarang bahwa saving
saving deposit itu kalau dulu mungkin orang zaman dulu masih kesulitan ya untuk mengambil uangnya, harus ke teller dulu gitu kan untuk ngambil duitnya. Tapi kalau sekarang saving deposit sudah sangat liquid ya, dalam arti kita sudah ada mobile banking ya, kemudian ada mobile banking yang dimana kita hanya menggenggam HP, kita juga bisa transaksi menggunakan saving deposit atau tabungan kita. Nah, kemudian ada M3. M3 ini adalah M2 ditambah dengan large denomination time deposit, kemudian long term repurchase agreement, dan seterusnya. Ini kalau dilihat secara lebih detail, jadi M1 itu currency, traveler check, demand deposit, dan seterusnya. Cuman ini terus berkembang ya. Saving deposit ini yang tabungan, kemudian deposito berjangka ini time deposit ya. Jadi deposito dia hanya bisa diambil, misalnya deposito 6 bulan berarti hanya bisa diambil setelah 6 bulan. 12 bulan berarti hanya bisa diambil selama 12 bulan kayak gitu. Nah, uang yang disimpan dalam rekening tabungan dan deposito berjangka ini disebut dengan uang kuasi. Kemudian kalau lebih spesifik lagi ya tadi ya. Nah, kalau uang beredar dalam arti sempit disebut dengan M1, itu adalah uang kartal dan uang giral ya. Kemudian uang beredar dalam arti luas atau M2 ini didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Jadi uang giral dan uang kuasi ini berbeda ya. Uang giral ini adalah uang yang berada dalam rekening giro di bank umum ya, disebut dengan uang giral. Jadi sangat jelas di sini bahwa bank umum itu adalah lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang, yaitu yang namanya uang giral. Oleh karena itu, Bank Umum juga dikenal sebagai Bank Umum Pencipta Uang Giral atau BPUG. Apa itu Bank Umum? Bank Umum itu seperti BCA, Mandiri itu ya, itu adalah bank umum. Bedanya, jadi giro itu tadi adalah atau demand deposit itu adalah kalau uang tunai itu kita bayar pakai uang aja, tapi kalau pakai giro itu maka pembayaran dari uang itu telah disimpan dalam bentuk rekening giro. Ya, kemudian untuk bisa transaksi maka kita bisa menggunakan cek. Kalau uang kuasi itu adalah uang yang disimpan dalam rekening tabungan dan deposito berjangka. Baik, jadi ini definisi uang ya dalam arti luas, termasuk uang kuasi juga. Namun kita melihat bahwa ini tidak suatu definisi yang yang sama gitu ya. Di Amerika Serikat aja mereka tidak hanya mengenal istilah M1 dan M2, tapi juga mereka mengenal M3 gitu. Nah, kalau kita lihat karena memang M1 itu adalah uang kartal dan M1 yang adalah uang kartal dan giral saja. Nah, ini seperti ini, semakin lama semakin banyak jumlah uang beredar. Kemudian kalau M2 berarti dia ditambah uang M1 ditambah dengan uang kuasi, yaitu tabungan dan juga time deposit ya. Nah, ini menjadi problem ya ketika semakin berkembangnya kegiatan bank umum ya, terutama sejak abad ke-20 seperti di Amerika, Inggris, Kanada gitu ya, yang semakin diikuti dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa-jasa bank umum. Jadi pada waktu itu simpanan dalam bentuk giro atau demand deposit yang merupakan substitusi dari uang tunai, sebagaimana uang giral pada saat ini mulai diakui sebagai uang beredar ya. Makanya pada waktu itu kita mengenal dengan simbol M1. Kemudian pada tahun 60-an mulai dikenal konsep uang beredar dalam arti luas, yaitu M2 dengan menambahkan uang kuasi. Nah, ya ini tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu isu ya yang ada di Indonesia bahwa saving deposit seperti tabungan itu ketika dimasukkan menjadi M2 itu menjadi ambigu ya, karena dia bersifat mudah ditarik juga. Seharusnya dia masuk di kategori M1. Kemudian semakin berkembang, mulai ada produk baru seperti credit card, kemudian debit card, internet banking. Nah, ini kan menjadi hal yang lebih mudah lagi ya untuk melakukan transaksi. Jadi kayak misalnya Bank Sentral Amerika yang tadi tidak hanya menggunakan M1, M2 tapi juga M3, Inggris itu bahkan sampai mengenal M4. Ya begitu ya. Dan Kanada sendiri lebih spesifik lagi, ada M1, M2, M2+, adjusted M2+, M3 dan seterusnya.
Baik, mungkin seperti itu untuk materi pengantar dari ekonomi moneter. Intinya ketika kita belajar ekonomi moneter, maka yang menjadi fokus kita itu adalah posisi dari uang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.